Rias tangga. Terus pekerjaannya dagang. Kalau misalkan satu hari itu, misalkan hari ini lah dari pagi berapa? Tergantung penjualan lah. Tergantung ramenya gitu. Iya. Kalau misalkan rame dia gitu, adalah dikit ya. Adalah beli beras kilo. Ibu perhatikan di desa nggak, Bu? Tinggal di desa enggak di kota. Di kota. Di kota berarti. Berarti asalnya di kota. Iya. Kelahiran di kota lah. Asalnya dia Samosir. Sama setidaknya kan Bu pernah berkunjung ke Samosir sekali lah. Iya. Kalau ada duitnya ya pulang kampung. Kalau nggak ada duit di rumah. Jadi kan Bu, saya mau nanya ini. Menurut Ibu kehidupan di desa itu kayak di Samosir lagi? Lebih enak lah dibanding di kota. Oh, berarti lebih enak di sana ya, di desanya gitu. Berarti itu termasuk suasananya lebih nyaman. Nggak kayak di kota. Kalau dari segi ini Bu, pencarian atau pekerjaan gitu Bu, lebih enak di desanya atau di sini gitu? Lebih enak di desa lah. Iya. Jadi ini banyak biaya dibanding di kota ya kan. Jadi Ibu kenapa mau beli di sini gitu? Dari sini ikut suami. Oh, berarti ikut saya sih. Jualannya mah berarti tiap hari ya terus ya Bu? Apa? Jualannya iya. Selain hari Minggu. Dari jam berapa itu? Dari jam setengah 7 sampai jam 7 malam. Misalnya hujan, tetap jualan. Ambil minyaknya Ibu dari mana? Dari galon. Cuma sedikit aja dari galon. Satu jerigen. Apa itu Mas? Satu jerigen. Kalau misalnya menurut Ibu nih, perbedaan dari orang-orang sekitarnya gitu lah Bu di Samosir sama di sini. Bedanya gimana Bu? Bedanya tata keramanya kan beda di kota dengan di desa. Lebih sopan-sopan. Lebih sopan di desa ya? Iya, dibanding di kota ya kan. Kalau di kota ini ceplos-ceplos. Iya, banyak berbada. Iya. Iya, nggak ada bertetangga. Di desa kan kompak orangnya, apalagi adat istiadatnya. Iya, budayanya lebih enak. Dusun, berbeda ini duit. Nah, siapa lu siapa gue ya kan? Cuek, tak peduli. Kayak orang di Jakarta lah istilahnya. Iya. Siapa lu siapa gue? Siapa gue? Ya tutup. Bapaknya di sini tinggal di mana? Aku di Jalan Padang. Jalan Padang. Iya. Jalan Padang. Jalan Padang itu loh. Lewat apa itu ya? Leda Sujono. Jadi menurut Ibu tetangga-tetangga di situ gimana Bu? Ya. Gimana Mario? Ini tetangga saya. Oh, tetangga juga. Iya. Cuek lah, makanya dibilang lebih enak di desa. Gak ikut campur. Iya. Tapi kalau di desa itu ada juga Bu, misalnya ngegosip gitu kan, kebanyakan gosip tapi lebih enak lah di desa daripada di kota. Oke Bu, makasih lagi. Iya. Udah itu aja. Iya Bu. Konang Bu. Boleh aja dong kodong. Inilah campur orang kota kan. Bahasa Batak dia kurang kan. Masing-masing. Iya. Jadi kita udah pegang. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Jadi bisa dapat kita simpulkan kalau dari Bu ini lebih enak di desa daripada di perkotaan. Kenapa? Karena adat istiadat di desa berbeda dengan gimana ya? Bukan adat istiadat, budaya
lebih kental di desa daripada di kota. Jadi jadi kalau misalnya di kota nih, solidaritas atau perkumpulan itu masih kurang. Tapi kalau di desa, dia perkumpulannya sangat enak, dia masih mementingkan kelompok gitu, mementingkan atau tetangga gitu ya. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan yang bernama Artauli Munte. Asal Anda dari mana? Dari Dolok Sanggul. Dari Dolok Sanggul. Menurut Anda, apa yang Anda rasakan selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Medan? Saya merasakan lebih baik, banyak pengalaman, dan juga mendapatkan teman-teman seperti bermacam-macam ragamnya. Selama Anda di Universitas Negeri Medan ini berkuliah, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai lingkungan sosial yang terjadi di kampus Universitas Negeri Medan? Lingkungan sosialnya cukup baik, di mana saya mendapatkan ragam-ragam budaya, ragam-ragam agama juga ya. Seperti teman-teman saya Muslim tidak memandang kita siapa, dan kita dapat bergaul dengan mereka dengan baik. Berarti toleransi di Unimed itu cukup baik. Oke. Jadi ada nggak perbedaannya di kampung sama di kota gitu? Karena udah berapa tahun di kota ini? Perbedaannya sih banyak. Kalau kita di kampung itu ya, kalau di kampung itu mungkin terlalu dia dominannya nggak terlalu membawa ke hal gimana ya dijelasinnya, terlalu belum sosial, belum terlalu memotivasi. Nah gitu. Jadi kalau kita kan ke kota ini ya, kita banyak belajar di mana kita menemukan sifat-sifat orang, di mana kita menemukan beragam-beragam mana sifat-sifat manusia itu. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Karena kan di desa juga lebih lebih kental gitu budayanya. Karena kalau misalnya di sini nih, sebagian anak perantau pasti bakalan lupa gimana budaya di kampung gitu. Kalau menurut itu ya, itu kan menurut orang-orang yang membawakan gitu kan. Saya berbeda pembawaannya. Kalau di kota saya mungkin juga sosialnya ada, tetapi kita misalnya pergi dalam perkotaan itu lebih ketat gitu. Berarti tergantung diri sendiri lah ya. Kalau misalnya kau udah melekat dengan agama budayamu, ya udah terbawa ke kota gitu, dari desa ke kota gitu. Sejauh ini selama Anda tinggal di perantauan ataupun di kota, pendekatan diri Anda terhadap lingkungan sosial itu sudah bagaimana? Apakah sudah dekat atau masih ada kerenggangan sosial? Baik di kelas, maupun di lingkungan kosmo. Menurut saya sih kalau dalam kampus itu udah baik ya. Tapi kalau misalnya dalam kos itu kurang baik juga. Karena kita teman-teman kita itu berbeda-beda sifat gitu. Ada sifatnya yang terlalu egois, ada sifatnya yang terlalu baik, ada juga sifatnya yang terlalu membawakan bahwa dirinya itu terlalu merasa benar gitu. Jadi berbeda-beda dalam setiap pembawaan kita dalam kampus, dalam kos maupun dalam lingkungan. Apa tindakan yang Anda lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu? Yang di kos? Ya mungkin ya kita sudah coba untuk berbicara begitu ya. Tetapi dia hanya membawakan egonya sendiri. Dan kita tidak tahu lagi untuk cara mengatakannya kepada dia. Dan kita udahlah pasrah, diam saja gitu. Berarti sosial di kos itu masih kurang gitu ya? Masih kurang. Dari dalam diri Anda sendiri, apakah ada merasakan seperti sakit hati ataupun merasa dibenci ataupun Anda yang membenci atau bagaimana? Kalau sakit hati itu dalam kos ya mungkin ada. Sakit hati pasti ada. Kalau di kampus? Kalau di kampus nggak ada sih. Normal aja. Sosialnya ya udah gitu itu aja. Apa yang keunggulan yang Anda dapatkan selama tinggal di kota ini?
Dalam artiannya hal-hal baru apa yang sudah Anda dapatkan? Yang nggak ada di desa, tapi Anda dapatkan di kota. Mungkin ya dalam pergaulan saya bisa lebih memahami pergaulan itu. Terus gimana ya, yang saya dapat dari kota untuk dibawa ke kampung itu mungkin apa lah ya, Pikirnya lebih luas lagi. ya pola pikirnya lebih luas sih, yang dibawa dari sini ke hampir sama saja dalam pedesaan saya gitu. Berarti nggak jauh beda ya yang di desa sana sama di kota ini gitu. Ya nggak terlalu jauh beda. Berarti perbedaannya cuma sedikit gitu, dikit, nggak terlalu beda kali kan. Cuman kita lebih mendapat teman-teman yang beda suku gitu kan, beda bahasa. Jadi kita lebih menghargai gitu, dapat mengetahui bahasa-bahasa lain dikit-dikit gitu lah. Selama Anda menjadi mahasiswa, kesibukan apa yang paling sering Anda lakukan dalam keseharian? Dalam itu belajar dalam kesibukan sehari-hari ya, Belajar di perkuliahan atau di luar Ada kampus? di luar gitu. Kalau di luar nggak ada, fokus kuliah. Berarti nggak ada organisasi gitu. Organisasi nggak ada. Apa alasan Anda tidak ingin mengikuti sebuah organisasi? Dia nggak ada gitu. Saya nggak ada ngikut organisasi. Apa alasan Anda mengapa tidak mengikuti organisasi? Dari situ Apakah juga organisasi itu menurut Anda tidak penting atau bagaimana? Iya, seperti itu. Mungkin organisasi itu penting ya, tapi menurut saya hanya mau fokus kuliah. Lebih memfokuskan untuk ke perkuliahan Ke kuliahan. daripada ke organisasi yang Apakah Anda merasa bahagia gitu bergaul dengan orang-orang sekitar? Kalau bergaul ya cukup bahagia, melihat sifat-sifat manusianya juga. Berarti Anda open terhadap semua karakter manusia yang bisa bergaul. Iya. Setelah dia bilang tadi toleransinya lebih dapat di sini. Baik, sekian dari kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perubahan dari sifat kita dari di desa yang kita bawa ke kota, dan begitu juga sebaliknya dari kota ke desa. kesimpulan tambahan yang kami dapatkan bahwasanya perubahan yang dialami mahasiswa tersebut ada beberapa perubahan yang dirasakan, seperti salah satu contoh di mana dia bisa beradaptasi pada lingkungan yang baru. Oke, inilah wawancara yang telah kami lakukan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.